kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Eka Rahmawati Putri. Nah, sesuai dengan judul video, saya akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah fenomena yang sangat menarik dalam dunia bahasa, yaitu semantik. Pernahkah teman-teman semua merasa bingung dengan kata-kata yang bisa memiliki lebih dari satu arti? Atau mungkin kalian pernah mendengar kata yang terdengar serupa, tapi ternyata memiliki makna yang sangat berbeda? Nah, itulah salah satu hal yang dipelajari dalam semantik, cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata, kalimat, dan tanda dalam bahasa. Dalam video ini, saya akan membahas fenomena semantik ini dengan merujuk pada beberapa artikel jurnal. Dalam artikel pertama yang saya baca tentang teori semantik relasi makna marked dan unmarked. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya semantik adalah ilmu yang mempelajari arti di dalam bahasa. Semantik berkaitan dengan hubungan makna seperti sinonimi, antonimi, dan hiponimi. Semantik merupakan ilmu pengetahuan yang direkam dalam pustaka bahasa dan dalam pola-pola pembentukannya untuk arti yang lebih rumit dan juga lebih luas sampai ke taraf arti dalam kata. Semantik merupakan unsur yang lebih mudah berubah dibandingkan unsur bahasa yang lain, karena tiap orang dapat menginterpretasi sesuatu berbeda-beda terhadap rujukan yang sebenarnya. Kata-kata relatif statis banyak dari kata-kata yang kita gunakan berumur 200 atau 300 tahun, tapi makna dari kata-kata tersebut mengalami perubahan yang dinamis terutama pada dimensi emosional dari makna. Adapun contohnya dalam kata bisa. Dalam kalimat bisa, ular bisa membuat orang dewasa meninggal dunia. Kata bisa pada awal kalimat memiliki makna racun, berbeda dengan kata bisa berikutnya yang bermakna dapat. Ini membuktikan bahwa makna dari sebuah kata akan berbeda-beda menurut konteks. Dalam semantik terdapat konsep kebermarkahan yang dibedakan menjadi bermarkah dan tidak bermarkah. Kebermarkahan menunjukkan perbedaan derajat di mana anggota yang tidak bermarkah sering digunakan dalam konteks umum. Contohnya dalam masyarakat Makassar, panggilan daeng atau tidak bermarkah lebih umum digunakan dibandingkan nama asli seperti Taufik, markah. Selain itu terdapat perbedaan antara homonimi dan polisemi. Polisemi adalah satu kata yang memiliki beberapa makna yang saling berkaitan. Sementara homonimi adalah kata-kata yang memiliki bentuk tulisan atau bunyi yang sama tetapi makna berbeda. Kata yang ditulis dalam disebut homografi dan yang dilafalkan disebut homofon. Selanjutnya, pada jurnal kedua yang saya temui mengenai fenomena semantik, yaitu penerapan semantik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Gorontalo. Diawali dengan pengertian semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda atau lambang. Semantik berfokus pada hubungan antara linguistik dan makna yang diwakilinya. Berikut adalah penerapan jenis makna yang dijelaskan di SMA Negeri 3 Gorontalo. Yang pertama ada makna afektif. Makna afektif merupakan makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau kalimat. Misalnya seorang berkata, "Mampirlah di pondok saya." Kata pondok mengandung makna afektif yakni merendahkan diri. Makna denotatif yang kedua, makna denotatif adalah makna kata atau sekelompok orang yang didasarkan atas hubungan lugas atau satuan bahasa dan wujud di luar bahasa yang diterapi satuan bahasa itu secara tepat. Yang ketiga ada makna deskriptif. Makna deskriptif adalah yang biasa disebut pula makna kognitif atau makna referensial. Makna yang terkandung di dalam setiap kata ditunjukkan oleh lambing itu tersendiri. Jadi kalau seorang mengatakan air, maka yang dimasukkan adalah sejenis benda cair yang digunakan untuk mandi, mencuci, atau diminum. Yang keempat ada emotif. Makna emotif adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai terhadap apa yang dipikirkan atau dirasakan. Misalnya ada seseorang mengatakan kamu ini kerbau, menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. Kata kerbau dihubungkan dengan perilaku manusia
yang malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Yang kelima ada makna kiasan. Makna kiasan adalah pemakaian kata yang maknanya tidak sebenarnya. Makna kiasan tidak sesuai dengan konsep yang terdapat di dalam kata tersebut. Makna kiasan telah bergeser dari makna sebenarnya, namun kalau dipikir secara mendalam masih ada kaitan dengan makna sebenarnya. Kelima makna yang sudah saya paparkan tadi sering digunakan dalam pembelajaran, namun tidak berarti makna yang lain tidak dipergunakan. Hampir semua materi berkaitan dengan semantik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain yang berkaitan dengan makna secara langsung, juga sering disinggung tentang semantik dalam proses pembelajaran. Misalnya, kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis dari mengacu pada studi tentang arti Inggris meaning. Istilah ini merupakan istilah baru dalam bahasa Inggris. Jurnal ketiga yang saya dapatkan mengenai analisis semantik puisi penerimaan karya Chairil Anwar. Pemaknaan sebuah kata dalam ilmu bahasa atau linguistik dinamakan semantik. Wijayanti et al. 2021 berpendapat bahwa semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari semantik, dan setiap kata yang kita ucapkan atau kita dengar memiliki makna. Hal ini digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menandakan sesuatu masalah mengenai pemahaman pemilihan kata. Oleh karena itu, pengkajian bahasa melalui ilmu semantik berarti mengkaji makna yang terkandung dalam sebuah bahasa secara seksama. Begitu halnya dengan karya sastra puisi, kajian ilmu semantik dapat dilakukan dengan menganalisis makna dari setiap kata dalam puisi dan menentukan pesan atau perasaan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Puisi penerimaan karya Chairil Anwar dikaji berdasarkan ilmu semantik. Ilmu semantik berarti memberikan pemahaman kata-kata yang tepat dalam puisi, khususnya pemahaman dari segi makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial, dan makna kias. Analisis semantik pada puisi penerimaan Chairil Anwar dilakukan dengan pengumpulan data, perumusan dan penyajian kesimpulan dalam bentuk tabel dan verifikasi data. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menyimak setiap kata yang terdapat pada puisi dan mencatat hal-hal penting puisi penerimaan karya Chairil Anwar. Puisi penerimaan karya Chairil Anwar terdiri dari 8 bait dan mempunyai makna semantik sebanyak 6 kata bermakna gramatikal, 26 kata bermakna leksikal, 5 kata bermakna referensial, dan 5 kata bermakna kias. Makna semantik yang terbanyak ditemukan pada puisi tersebut yaitu leksikal. Hal tersebut karena pengarang menggunakan kata-kata yang memiliki makna sebenarnya atau sesuai dengan kamus, seperti aku, kau, dan masih. Selain itu, terdapat kata-kata yang memiliki makna referensial, yang berarti kata tersebut mempunyai makna seperti penambahan prefiks ataupun konfiks. Pada puisi ini juga ditemukan makna kias yang tidak merujuk pada arti sebenarnya, seperti kalimat dengan cermin saja aku enggan berbagi, yang mempunyai makna seorang tidak akan pernah melepaskan kekasihnya walaupun sekedar berbagi dengan bayangannya sendiri. Akhir dari analisis semantik disimpulkan bahwa puisi ini bercerita tentang kisah seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang telah pergi meninggalkannya. Jadi laki-laki tersebut memberikan syarat agar si perempuan mencintainya sepenuh hati jika ia ingin kembali. Laki-laki tidak akan melepaskan perempuannya dan hanya menjadikan perempuan tersebut menjadi miliknya sendiri. Nah, teman-teman, dari ketiga jurnal yang kita bahas tadi, kita dapat melihat bahwa fenomena semantik sangat beragam dan kompleks. Mempelajari semantik membantu kita memahami makna dalam konteks yang lebih luas dan bagaimana makna dapat berubah seiring waktu dan budaya. Semoga video ini membantu kalian memahami bagaimana makna itu bisa begitu dinamis dan penuh kejutan. Apa pendapat teman-teman semua tentang topik ini? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.